Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Fatin Abiu, absen 13 dan saya di sini akan menjelaskan bagian saya yaitu sejarah dan asal-usul tari teater ketoprak. Dan ketoprak ini merupakan salah satu jenis teater rakyat yang sangat populer di Jawa Tengah dan bisa dijumpai juga di Jawa Timur. Kuswadi Kadiwan Susanto mengatakan bahwa kata ketoprak berasal dari kata prak, yaitu bunyi dari alat musik tradisional yaitu tiprak. Alat musik tradisional itu bila dimainkan akan berbunyi prak prak prak. Pada mulanya ketoprak merupakan permainan orang-orang desa yang menghibur diri dengan menabuh langsung secara berirama di saat bulan purnama atau gejok. Seiring berjalannya waktu ditambahnya dengan sebuah tambang atau nyanyian, gendang terbang dan suling, kemudian lahirlah ketoprak lesung. Ketoprak pertama kali ini dipentaskan pada tahun 1909. Ketoprak yang pertama kali ini resmi ditunjukkan yakni ketoprak Warektosomo. Ketoprak tersebut dibuat oleh Ki Wisangkoro. Setelah awal peresmian pertunjukan ketoprak, perkembangan ketoprak sangat maju dan diminati oleh masyarakat pada tahun 1925. Pertunjukan ketoprak mulai memasuki Yogyakarta, melakukan pementasan pertama kali di Kampung Demangan yang dilakukan oleh grup ketoprak Krida Madya Utama dari Surakarta. Cerita-cerita yang dibawakan pada pertunjukan ketoprak ini juga sangat bervariasi, meliputi cerita rakyat, dongeng, babat, sejarah, dan dapat diadopsi cerita dari luar negeri pada zaman sekarang. Pertunjukan ketoprak yang masih sering dijumpai yaitu pertunjukan ketoprak panggung. Pertunjukan ini dapat dijumpai di wilayah asal kesenian ketoprak yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ketoprak yang berasal dari desa dengan segala keterbatasan perlengkapan sekarang dapat dinikmati dengan fasilitas yang mencukupi. Seperti panggung yang terletak di dalam gedung, atribut yang sudah fasilitas yang dicukupi, sehingga penonton tidak dibuat bosan dalam pertunjukan ketoprak melalui televisi dan YouTube. Inilah menjadi manfaat teknologi guna melestarikan pertunjukan daerah sehingga tetap dapat diminati oleh masyarakat generasi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vivaska Fadila. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep teater ketoprak. Teater ini menggunakan konsep perlawanan dengan sesama prajurit dan aktor yang memerankan peran menjadi hewan dengan latar panggung pepohonan dan lighting yang diubah random colored. Stage 1, gorden dibuka, menampilkan dua orang prajurit yang saling berlawan, menunjukkan siapa yang paling terkuat. Mereka berlakon dengan teknik silat dan ekspresi seakan terjadi perlawanan yang sebenarnya, lalu gorden ditutup. Stage 2, gorden dibuka, menampilkan seorang prajurit dengan seekor macan yang sedang bertarung, gorden kembali ditutup. Kemudian stage 3, gorden dibuka, menampilkan dua prajurit yang tadi bertarung dan mereka saling menunjukkan kekuasaan. Stage 4, gorden dibuka, mereka bertarung tapi tidak ada satu dari mereka yang menang dan gorden pun kembali ditutup. Pemain sekitar 4-6 pemain yang melakoni. Kemudian ada durasi, yaitu durasi teater 30 menit sampai 1 jam. Kemudian ada tata panggung, yaitu menggunakan panggung tertutup dengan setting hutan dan pepohonan, juga lighting yang diatur bisa berubah sesuai cerita yang dilakoni. Kemudian ada kostum. Kostum para pemain tidak menggunakan atasan, hanya gelang tangan, gelang kaki, dan kalung. Dan rambut yang dikucir kuda. Dan kostum khusus seperti kostum hewannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alamanda Rizky Ramadhani, nomor absen 4 dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemain, tata panggung, durasi, dan juga kostum.
Dari video yang kami amati, terdapat 4-6 pemain yang melakoni. Durasi teaternya 30 menit sampai 1 jam. Tata panggung yang digunakan yaitu menggunakan panggung tertutup atau indoor dengan settingan hutan dan pepohonan, dan juga lighting yang bisa diatur berubah sesuai cerita yang dilakoni. Kostum yang digunakan yaitu para pemain tidak menggunakan atasan, melainkan hanya mengenakan bawahan dan hanya menggunakan aksesoris seperti gelang tangan, gelang kaki, dan juga kalung. Dan juga rambut pemain dikuncir seperti kuncir kuda. Adapun kostum khusus seperti kostum hewan yang dikenakan oleh pemain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laida Fitri dari absen 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 teknik yang dilakukan pada teater ini. Teknik suara pada teater ini menggunakan suara yang dibulat dan sedikit ditekankan agar menghasilkan suara yang terdengar jelas dan tegas. Intonasi sedikit dinaikkan, pengaturan pernapasan terdengar memburu, dan penggunaan artikulasi terdengar jelas. Meskipun suara dibulatkan dan intonasi yang tinggi, namun pengucapan kata demi kata terdengar sangat jelas. Selanjutnya ada teknik tubuh yang dilakukan pada teater ini, yaitu badan ditegakkan, dada sedikit dibusungkan, kedua bahu sedikit dinaikkan, dan kedua tangan diberikan tenaga. Ekspresi yang digunakan tegas dan marah, melakukan kontak mata antar pemain dan tidak memblocking. Selanjutnya, teknik gerakan yang dilakukan pada teater ini itu gerakan yang dilakukan seperti pencak silat dengan menggunakan ancangan kaki, kedua tangan siap dikepal dan melawan. Pemeran melawan bergerak maju, mundur, menyilang. Pengaturan waktu yaitu gerakan yang dilakukan dengan cepat. Yang terakhir yaitu ada teknik ruang. Ruangan ini membutuhkan ruangan yang besar dan lebar, yaitu pengaturan posisi sesama pemain untuk memberi ruang kepada satu atau sejumlah pemain menjadi fokus utama suatu adegan. Pengaturan posisi, gerak, dan bahasa tubuh yang disesuaikan dengan kondisi fisik pentas. Oleh karena itu, panggung ini dibutuhkan ruang yang begitu luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leza Jagat Pangalu, absen 7. Di sini saya akan membacakan prosedur penampilan teater ketoprak. Guna mewujudkan ketoprak yang memiliki daya tarik sesuai selera masyarakat dalam setiap pementasannya, maka diperlukan totalitas berbagai aspek, antara lain aspek tema cerita, pemasaran, penentuan harga, penentuan tempat, bentuk promosi, kemasan, distribusi, pertunjukan, dan tradisi evaluasi setelah berlangsungnya pertunjukan. Hal pertama yang dilihat adalah penentuan tema cerita. Penentuan tema cerita dalam sebuah pertunjukan ketoprak bermacam-macam. Biasanya diambil dari cerita legenda atau sejarah. Banyak pula diambil dari cerita dari luar negeri. Tetapi tema cerita tidak pernah diambil dari repertoar cerita epos atau wiracarita, Ramayana, dan Mahabharata. Sebab nanti pertunjukan ketoprak lagi, melainkan menjadi pertunjukan wayang orang. Ketika memikirkan dari mana lakon berasal ataupun memperhatikan proses pemilihannya, munculnya pemahaman bahwa sebuah lakon tidak muncul begitu saja. Di samping pemilihan lakon sampai pada pementasan yang dapat diketahui, masih ada juga unsur motivasi perlawanan yang dapat digali untuk menemukan fungsi makna sebuah pertunjukan. Hal ini didasarkan pada suatu pandangan tertentu, yakni sebuah pementasan dipanggil sebagai sebuah drama sosial. Maka di dalamnya dapat ditemukan ide yang melatar belakanginya ataupun kegiatan pementasan. Di samping itu, dalam sebuah pertunjukan terkadang juga mengandung sebuah unsur perlawanan yang turut melatar belakanginya. Ide
Ide yang melatar belakanginya adanya sebuah pementasan akan memperhitungkan kapan dan di mana sebuah pementasan akan diselenggarakan. Sebagai contoh, pertunjukan ketoprak ringkas memiliki judul Putri Cina. Judul dipilih berdasarkan tujuan penyelenggaraan untuk memperingati sewindu reformasi dan tempat penggelarannya pun mengambil kata Jakarta. Dengan pilihan tempat dan waktu seperti itu, tentu kita dapat melepaskan diri dari tujuan memperingati peristiwa kekerasan massal tahun 98. Selain itu, pertunjukan juga membawa pesan unsur perlawanan yang secara halus diketengahkan melalui pertunjukan tersebut. Demikian pun berlaku untuk lakon-lakon yang lain. Hal tersebut dapat dijadikan acuan bisa digali mengapa dipilih sebuah lakon dipentaskan. Demikian pun selanjutnya untuk lakon-lakon yang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dava Purnomo, nomor absen 11 dari kelompok ketoprak. Urutan struktur pementasan ketoprak yaitu: pertama, pembukaan yang biasanya menampilkan beberapa tarian seperti tari-tari tradisional sebagai penghibur utama sebelum penampilan lakon dalam cerita ketoprak. Kedua, penampilan lakon dalam cerita yang disampaikan ketoprak biasanya bercerita tentang cerita rakyat atau seputar kehidupan sehari-hari, bahkan ragam babat, dengan diiringi instrumen-instrumen yang sekarang berkembang menggunakan gamelan dengan alat musik barak seperti biola, kemudian diselingi adegan-adegan lawakan atau lelucon dengan menggunakan dialog, tembang, dan gancaran. Penampilannya diikuti dengan tarian-tarian yang seringkali dilebih-lebihkan. Tembang yang dinyanyikan seperti Pucung dan Mijit. Terima kasih.